Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita akan bacakan salah satu hadis yang ada di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, hadis ke 1385, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim atau kita kenal dengan muttafaqun alaih, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperkenankan dengki melainkan kepada dua hal. Seseorang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah lalu ia memutuskan segala sesuatu dengannya dan mengajarkannya. Jadi saudara-saudari sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan ya di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin hadis Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu ini, yang mana artinya kita sudah sebutkan tadi bahwa Nabi SAW telah bersabda, tidak diperkenankan dengki melainkan kepada dua hal. Ya, kata dengki tentu tidak asing lagi bagi kita. Jadi dengki adalah termasuk satu amalan atau satu perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam jajaran dosa-dosa besar. Ya. Dengki dengan membenci seseorang karena telah mendapatkan sebuah nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika engkau melihat orang lain dianugerahkan banyak harta oleh Allah taala, kemudian engkau pun membencinya dan mengatakan andai saja Allah taala tidak memberinya rizki. Ya, engkau juga membenci seseorang yang dianugerahkan banyak ilmu oleh Allah Ta'ala, dan engkau menginginkan orang tersebut tidak diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Demikian juga engkau membenci seseorang yang memiliki beberapa anak soleh. Engkau pun malah membencinya dan mengharapkan untuk orang tersebut sekiranya Allah Ta'ala tidak menganugerahkan anak-anak soleh kepadanya. Nah, sifat dengki seperti inilah yang termasuk sifat dengki yang masuk dalam kategori dosa besar ya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu dengki-dengki yang gak boleh ada pada kita. Nah, sedangkan sifat dengki yang kedua ya adalah sifat dengki yang berbentuk ghibthah namanya. Jadi ketika seseorang melihat orang lain mendapatkan harta, ilmu, anak, ya, kedudukan dan sebagainya, sudah barang tentu setiap orang yang melihatnya akan memiliki sifat ghibthah seperti ini. Tetapi yang engkau katakan ya ketika itu adalah Allah sungguh maha kuasa, fulan dianugerahkan ini dan itu. Ya, jadi kita tidak membencinya karena Allah sudah menganugerahkan, tapi apa, kita mengatakan Allah ya sungguh maha kuasa, fulan dianugerahi ini, diberikan ini dan itu. Nah, cuma jamaah sekalian, terkait dengan sifat ghibthah ini tidak semua juga dibolehkan, kecuali ya untuk dua perkara gitu ya. Nah, perkara yang pertama adalah seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Hal ini seperti yang dimaksudkan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah lalu ia memutuskan ya segala sesuatu dengannya dan mengajarkannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepada seseorang lalu ia membuat keputusan untuk orang lain dengan ilmunya, baik dirinya sebagai seorang hakim ataupun bukan, dia juga membuat keputusan yang menyangkut dirinya ya, dirinya sendiri sesuai dengan ilmu
yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, ya. Dan juga dia mengajarkan orang lain dengan ilmunya. Karena jika ia meninggal dan orang lain memanfaatkan ilmu yang diajarkannya, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya sampai hari kiamat kelak. Siapapun yang memanfaatkan ilmunya, maka ia akan mendapatkan tambahan pahala, ya. Jadi kita boleh dengki, ya, kepada orang yang berilmu tadi, ya, yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, dan kemudian dia memutuskan segala sesuatunya dengan ilmunya, ya. Jangan sampai juga orang yang diberi ilmu sudah banyak pengetahuannya tapi dia tidak memutuskan segala sesuatu dengan ilmunya, maka ya ini nggak perlu kita kemudian dengki kepada orang tersebut, ya. Dan dengki di sini ya adalah yang disebut dengan ghibthah, ya. Ada dorongan agar kita juga bisa memiliki, ya, atau menjadi seperti orang tersebut. Nah, saudara-saudari sekalian, yang kedua adalah kita boleh dengki atau ghibthah kepada siapa? Kepada seseorang yang diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu digunakan untuk membela kebenaran. Ya, maksudnya adalah seseorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, ya, ia tidak pernah membelanjakan kepada hal-hal yang diharamkan atau yang bersifat sia-sia. Ia justru hanya membelanjakan pada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Karena Allah Ta'ala telah memberikan harta kepadanya untuk dibelanjakan pada kebenaran, ya. Kepada orang seperti inilah kita harus ghibthah, ya, kita harus ghibthah. Kita tidak boleh bersikap ghibthah kepada seseorang yang memiliki harta banyak namun ia kikir sehingga hartanya tidak bermanfaat, atau orang yang diberi harta banyak tapi kemudian tidak dipergunakan untuk kebenaran. Nah, kita tidak boleh ghibthah kepadanya. Jadi intinya saudara-saudari sekalian, ya, ilmu yang kemudian dengan ilmu dia menjalankan kehidupannya, dengan ilmu dia memutuskan segala sesuatu, dan kemudian kepada orang yang diberikan harta dan dengan harta itu dia belanjakan di dalam kebenaran, maka kita boleh dengki kepada mereka. Ini dengki yang dibolehkan, ya. Sehingga kita pun punya semangat untuk menjadi seperti mereka. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.